Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesti Yulianisa, BP 19010014, akan menjelaskan definisi investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Investasi instrumen ekuitas berdasarkan ada tidaknya pengaruh signifikan atau pengendalian yang dalam beberapa kasus dapat ditunjukkan dari presentasi kepemilikan di instrumen ekuitas. Perlakuan akuntansi untuk investasi di instrumen ekuitas dapat dibedakan. Investasi instrumen utang. Klasifikasi investasi perusahaan instrumen utang diatur dalam PSAK 55 Revisi 2014. Investasi di instrumen utang yang diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman diberikan dari piutang. Dan yang keempat, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Yang kedua yaitu menjelaskan pengakuan awal dan pengukuran investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Pengakuan dan pengukuran awal. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya. Contoh pengakuan awal yaitu pada PT Angkasa membeli 10.000 lembar saham PT Semesta dengan harga kuotasian 1.200.000 per lembar. Selain itu, PT Angkasa juga membayar biaya transaksi broker flash sebesar 240 juta. PT Angkasa mengklasifikasikan investasinya dalam saham PTB sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Jurnal yang dicetak PT Angkasa pada tanggal perolehan investasi tersebut adalah debit investasi 12 juta, debit beban brokerage flash 240.000, dan kredit kas sebesar 12.240.000. Jika PT Angkasa mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai tersedia untuk dijual, maka pencatatannya adalah investasi di debit 12.240.000 dan kas di kredit 12.240.000 rupiah. Yaitu menjelaskan pengukuran setelahnya dari investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Pengukuran setelahnya dari investasi di instrumen utang yang merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah menggunakan nilai wajar. Keempat, yaitu menjelaskan penghentian pengakuan investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Berdasarkan PSAK 15 Revisi 2013, entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi, yaitu 1. Jika investasi menjadi investasi entitas anak, maka investasi dicatat sesuai dengan PSAK 22 Revisi 2010, kombinasi bisnis dan PSAK 65. Yang kedua, jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Dan yang terakhir, menjelaskan penyajian dan pengungkapan investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Investasi instrumen ekuitas mempresentasikan kepemilikan investor di saham biasa, preferen atau instrumen modal lainnya. Tingkat pengaruh investor terhadap entitas yang dimiliki instrumen ekuitasnya. Investi menentukan metode pencatatan yang diterapkan.